warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan Brendra Media Gunawan. Kali ini saya akan mewawancarai tentang COVID-19. Narasumber yang akan saya wawancarai adalah Bapak Gunawan Sudaryanto. COVID-19 adalah virus yang hampir menyebar di seluruh penjuru dunia. Untuk lebih jelasnya, mari kita wawancarai Bapak Gunawan Sudaryanto. Selamat malam, Bapak. Malam. Ya, ini kan lagi wabahnya virus corona. Iya. Untuk yang lebih jelasnya, virus corona itu apa ya, Pak? Jadi seperti yang kamu ketahui ya, jadi virus corona itu sebenarnya keluarga baru dari virus yang sebelumnya sudah ada, yang memang keluarga dari virus sejenis MERS, SARS yang memang menyerang imunitas tubuh dan menimbulkan banyak gejala, terutama gejala-gejala yang timbul seperti gangguan pernafasan, ya, demam tinggi sampai gejala-gejala lain yang berdampak pada kematian. Jadi virus ini sebenarnya tidak virus baru, tapi jenisnya saja yang baru. Gitu. Oh ya, yang awal dari penyebaran virus corona itu dari mana ya? Virus corona atau COVID-19 itu pertama kali ditemukan, ya, bukan awal penyebarannya. Jadi pertama kali ditemukan itu di daerah kota Wuhan. Jadi di daerah Cina sana di akhir tahun 2019. Jadi itu menurut dari penelitian yang ditemukan kasus pertama kali itu di sana. Oh iya, dari sumber-sumber banyak yang bilang virus corona itu berasal dari kelelawar ya, Pak. Apakah benar itu? Ada beberapa penelitian yang membenarkan itu, bahwa media penyebaran itu salah satunya bisa dari hewan. Jadi hewan itu adalah hewan kelelawar. Ada informasi terakhir kemarin ada tenggiling juga. Jadi bisa menyebar melalui media hewan atau manusia. Makanya patut juga kita hindari interaksi atau kontak dengan hewan-hewan yang memang berpotensi sebagai media perantara atau penyebar virus itu. Kalau hewan apakah juga bisa terkena ya? Bisa. Jadi virus ini memang dulunya yang virus sebelumnya sejenis virus COVID ini memang media penyebarannya setahu Bapak itu dari hewan. Tetapi untuk COVID ini pernah ditemukan juga selain menyebar lewat manusia, juga kemarin baru-baru ini ditemukan ada harimau Melayu itu juga terinfeksi dan dinyatakan positif COVID-19 di daerah kebun binatang di New York, Amerika. Oh, berarti hewan juga bisa terkena ya? Ya, menurut informasi terbaru ada penyebar ke hewan juga. Oh, kalau gejala umumnya virus corona itu apa? Sebenarnya secara medis itu butuh ada pemeriksaan laboratorium, tetapi yang kasat mata bisa kita lihat sebagai pencegahan dini itu paling tidak ada 3 gejala yang bisa diukur untuk meningkatkan kewaspadaan kita sebagai masyarakat. Jadi yang pertama adalah misalkan ada demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, terus ada batuk-batuk kering, terus ada gangguan pernafasan. Itu 3 hal itu yang butuh kita waspadai sebagai gejala corona. Tetapi untuk menyatakan bahwa orang ini positif atau negatif itu butuh alat uji. Ada namanya rapid test atau nanti ada juga yang swab test itu. Iya. Kalau cara menghindarinya agar tidak terkena virus corona itu gimana? Jadi virus corona itu kan virus yang tidak kasat mata. Jadi selain dia menyebar lewat
berpindahnya mobilitas atau perpindahan manusia, dia itu kan juga bisa menempel pada benda-benda perantara. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai upaya pencegahan juga berarti harus membatasi diri. Jadi membatasi diri itu dengan manusia yang lain, jadi physical distancing atau pembatasan jarak. Jadi kita tidak melakukan berkerumun dengan banyak orang, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, misalkan dengan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, atau kalau misalkan tidak ada air mengalir itu pakai hand sanitizer. Terus misalnya kita menghindari kontak langsung baik dengan orang asing maupun dengan hewan-hewan ternak yang berpotensi mencegah sebagai media penyebaran virus. Terus juga misalkan kita rajin olahraga ya. Jadi olahraga yang terukur dan teratur untuk meningkatkan ya stamina tubuh, termasuk kita misalkan memakan buah-buahan atau makanan-makanan yang bergizi. Jadi itu untuk meningkatkan imun tubuh, termasuk kalau misalkan kita di pagi atau siang hari itu butuh berjemur secukupnya di jam-jam misalkan jam 8, 9 pagi itu untuk asupan vitamin D dari sinar matahari. Banyak hal sih sebenarnya, tapi itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Kalau siapa saja sih Pak yang dapat terkena virus corona itu? Virus corona bisa menyebar pada siapa saja, terutama manusia. Jadi laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lanjut usia. Tetapi yang paling berpotensi sebagai orang yang dengan risiko tinggi agar itu bisa tertular itu salah satunya orang yang memang lanjut usia. Jadi usia lanjut itu di atas dari 60 tahun, terus yang mempunyai riwayat penyakit kronis, misalkan punya diabetes, punya kanker ya, punya HIV, penyakit. Jadi seperti yang kamu ketahui, beberapa orang yang menjadi korban atau meninggal, bahkan sampai meninggal itu rata-rata itu memang punya penyakit yang melatar belakangi, sehingga dengan dia sudah menderita penyakit sebelumnya, otomatis imun tubuhnya menurun. Jadi peluang akan masuknya virus itu lebih tinggi daripada yang orang yang sehat. Makanya sebenarnya COVID-19 itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya selama kita punya proteksi imunitas tubuh. Karena virus itu sebenarnya lemah secara secara penyebarannya lemah. Jadi dia bisa mati di media-media yang memang kita rajin untuk mencuci tangan dengan sabun dan sebagainya. Berarti virus corona itu dapat menyebar ke semua orang ya Pak? Bisa ke semua orang, semua usia ya, dan juga terhadap hewan juga pernah ditemukan kasus tadi. Jadi ya, tetapi yang berpotensi tinggi justru yang punya lanjut usia, yang punya, terutama misalkan karena media penyebaran virus ini kan sudah meluas sampai di penjuru dunia. Jadi pembatasan ruang gerak manusia itu menjadi hal yang memang harus kita taati himbauan dari pemerintah agar orang tidak bepergian kecuali dengan alasan yang memang darurat. Karena tingkat kematian dari hari ke hari itu kan cukup tinggi, bahkan Indonesia itu masuk dalam kategori tertinggi juga. Jadi yang terakhir yang saya tahu adalah Amerika Serikat dengan tingkat jumlah kematian terkait dengan COVID-19 ini yang paling tinggi. Makanya kita memang harus mematuhi, karena virus ini kan
penyebarannya tidak bisa, setahu saya ya, tidak bisa melalui udara, tapi lewat droplet, lewat percikan. Makanya kita harus pakai masker seperti sekarang ini ya, pakai Iya. masker. Terus lewat kontak ya, kontak fisik, fisik. jadi jabat tangan, terus bercium, berpelukan. Itu sebenarnya kita hindari untuk saat ini, karena virus itu bisa berpindah tangan dengan kontak fisik. Apalagi kalau setelah kontak fisik itu kita tidak membersihkan dengan cuci tangan dengan sabun, langsung kita menyentuh muka, bagian muka ya, itu pasti akan berisiko. Termasuk kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin kita memakai barang pribadi bergantian bersama, misalkan kita pakai handuk bersama-sama, pakai sikat gigi bersama-sama, atau alat-alat makan yang bersama-sama. Makanya ketika kita di tempat umum ya, terutama yang lebih berisiko di tempat umum, kita harus hati-hati. Jadi misalkan barang yang berpotensi bergantian kontak dengan yang lain, kita juga harus menggunakan alat-alat pelindung, misalkan pakai masker, misalkan selalu bawa hand sanitizer kemana-mana, atau kalau diperlukan itu pakai sarung tangan gitu. Kalau masa inkubasinya berapa lama ya Pak? Masa inkubasi untuk virus COVID-19 ini kurang lebih 2-14 hari, tapi tidak ada hitungan pasti, karena tentunya setiap orang itu kan punya masa inkubasi sesuai dengan kadar imunitas atau kekebalan tubuh masing-masing. Jadi makanya pemerintah di awal penyebaran COVID-19 ini menerapkan beberapa pembatasan, sampai orang itu kalau masa isolasi atau karantina itu 14 hari. Jadi virus ini di 1 minggu pertama itu akan mengalami perkembangan. Di minggu kedua itu kita punya antibodi. Jadi kita punya antibodi, sekaligus antibodi ini akan menentukan di minggu kedua sampai dengan di hari ke-14 ini kira-kira antibodi kita bisa membunuh virus ini atau antibodi ini lemah. Jadi makanya orang itu terkadang ya, orang yang walaupun orang itu berpotensi terkena virus, bisa jadi karena kekebalan tubuhnya bagus, virus ini kalah dengan imunitas atau kekebalan tubuh kita. Makanya di 14 hari pertama tadi kita harus disiplin, menerapkan physical distancing, menerapkan cuci tangan pakai sabun, menghindari kontak-kontak fisik, termasuk kita berolahraga dan makan makanan yang bergizi secara teratur. Jadi itu. Ya, oke, terima kasih Bapak atas informasi tentang COVID-19-nya. Teman-teman sudah jelaskan informasi tentang virus corona. Mari kita jaga kesehatan, stay at home bersama melawan corona.